Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Faridayanti dengan NIM 2003048283 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Baiklah, kita langsung ke materi yang pertama. Materi yang pertama, ruang lingkup manajemen koperasi. Mungkin kita belum sampai pada sistem informasi manajemen koperasi yang baik, tetapi setidaknya kita harus berupaya sebaik mungkin untuk menjadikan koperasi mampu bersaing dengan perusahaan besar Indonesia. Koperasi dikatakan sebagai countervailing power, artinya secara sederhana sebagai kekuatan pengimbang kapitalisme. Dalam sistem ekonomi pasar, semakin besar jumlah yang kita belanjakan, akan semakin banyak potongan harga yang kita peroleh. Pada kondisi seperti ini, bagi pemilik kapital atau modal akan sangat menguntungkan, sedangkan bagi yang tidak mempunyai cukup kapital atau modal akan memperoleh harga yang tinggi. Kebanyakan ahli manajemen berpendapat bahwa manajemen koperasi jauh lebih sulit dan rumit dibanding manajemen usaha lainnya, karena selain memiliki unsur ekonomi, juga memiliki unsur sosial. Materi yang kedua, perangkat organisasi koperasi Indonesia. 1. Rapat anggota. Notulen, rapat ini umumnya memuat tentang daftar hadir, tanggal dan tempat rapat diadakan, acara rapat, inti pembicaraan rapat, kesimpulan atau keputusan yang diambil oleh rapat anggota. Yang kedua, pengurus koperasi. Pengurus adalah merupakan perangkat organisasi setingkat di bawah kekuasaan rapat anggota. Dialah yang mempunyai wewenang untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum, baik di muka pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengurus Koperasi Indonesia ini diatur di dalam pasal 37. 3. Pengawas Koperasi Indonesia. Mengenai tugas dan wewenang pengawas di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 diatur dalam pasal 39 antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana kebijakan dan pengelola koperasi. Yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Yang ketiga, meneliti catatan yang ada pada koperasi. Yang keempat, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Materi yang ketiga, partisipasi anggota di dalam koperasi. Partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam mengacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu di dalam koperasi. Dipandang dari kenyataan bahwa untuk mempertahankan diri, pengembangan, dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi anggota-anggotanya. Oleh karena itu, para anggota harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai visi dari organisasi, misi, tujuan umum, sasaran, kemampuan untuk menguji kenyataan dalam memecahkan permasalahan dan perubahan-perubahan lingkungan. Materi yang keempat, bauran pemasaran koperasi. Ada produk. Pada pasar internal, produk beserta atribut yang melekat di dalamnya dibuat, ditentukan, dan diadakan berdasarkan kepentingan anggota koperasi. Melalui rapat anggota tahunan, program-program koperasi untuk satu periode ditentukan berdasarkan usulan-usulan anggota. Program-program ini merupakan gambaran umum yang nantinya harus dioperasikan oleh pihak manajemen koperasi. Pelaksanaan program pengadaan produk akan efektif apabila keputusan-keputusan manajemen mencerminkan permintaan anggota. Artinya, ada kesesuaian antara permintaan produk anggota dengan apa yang ditetapkan pada koperasi. Yang kedua, ada distribusi. Pada pasar internal koperasi, saluran distribusi terbentang di sepanjang jalur tata niaga yang terintegrasi, mulai dari industri hulu sampai industri hilir. Saluran distribusi mengerahkan komoditas atau barang-barang hasil produksi anggota hingga ke konsumen akhir, baik di pasar internal maupun di pasar eksternal.
Saluran distribusi juga mengarahkan barang-barang yang dibeli dari pasar eksternal atau hasil produksi merupakan koperasi di tingkat induk atau pusat koperasi hingga ke konsumen akhir, yaitu anggota koperasi primer. Yang ketiga ada harga. Adapun strategi penetapan harga yang dapat dilakukan oleh perusahaan koperasi adalah: 1. Memperkenalkan produk baru, ada penetrasi, ada harga tinggi, meluncurkan mengikuti kurva permintaan, penetapan harga ganjil, penetapan jenis harga, penetapan pemimpin harga, penetapan harga geografis, potongan harga, penetapan harga ganda, dan harga eceran yang disarankan. Yang keempat ada promosi. Publisitas adalah segala bentuk berita komersial yang diinput oleh media yang mendorong penjualan tetap tidak perlu dibayar oleh perusahaan koperasi. Yang keempat ada promosi. Pertama, publisitas adalah segala bentuk berita komersial yang diinput oleh media yang mendorong penjualan tetapi tidak perlu dibayar oleh perusahaan koperasi. Yang kedua ada penjualan perorangan, adalah kontak perorangan antara penjual dan calon pelanggan yang diperoleh dari usaha penjualan. Penjualan perorangan yang efektif terhadap anggota koperasi membuat koperasi unggul bersaing terhadap perusahaan besar dan menciptakan perasaan adanya perhatian pribadi. Yang ketiga ada periklanan, adalah semua bentuk presentasi penjualan yang tidak bersifat perorangan dan dibayar oleh sponsor tertentu. Pada pasar internal yang wilayah geografisnya tidak begitu luas, iklan yang dapat dibuat oleh koperasi dapat berusaha spanduk dan papan nama, pamflet, brosur-brosur, daftar harga, dan lain-lain yang dapat diketahui secara langsung oleh anggota. Materi yang kelima, manajemen pemasaran eksternal koperasi. Pasar eksternal merupakan hubungan atau transaksi bisnis antara perusahaan koperasi dan non-anggota. Secara umum, karakteristik pemasaran koperasi sangat terkait dengan permasalahan yang dihadapi koperasi sekarang ini, seperti kemampuan koperasi yang lemah dalam mengakses informasi pasar eksternal, daerah pemasarannya terbatas dalam lingkup lokal, kesulitan atau kurang mampu mencari dan menemukan agen atau pembuka outlet, kuatnya persaingan pasar produk terutama oleh pengusaha besar, kemampuan yang lemah dalam manajemen pemasaran yang mengakibatkan strategi pemasaran yang kurang mengena, kekurangan kemampuan manajer koperasi menyewa sarana dan tempat penjualan, dan banyaknya penjiplakan atau pemalsuan produk. Materi yang terakhir, manajemen keuangan pada koperasi. Adapun fungsi manajemen keuangan: 1. Mendapat dana yang dapat memenuhi kebutuhan, baik kuantitas maupun kualitas, sering disebut manajemen sumber dana. Yang kedua, menggunakan dana secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan, sering disebut manajemen penggunaan dana. Yang ketiga, memberikan hasil yang maksimal atas kegiatan usaha yang dilakukan, sering disebut kinerja keuangan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.